Guys, gila nih. Selama ini sering kita dengar kalau Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alam. Kita punya nikel, kita punya timah, bauksit, tembaga, emas, dan lain-lain. Bahkan disebut sebagai calon raksasa industri kendaraan listrik dunia. Tapi ada satu kekayaan yang justru jauh lebih strategis dan jarang sekali dibicarakan oleh publik. Ya, namanya itu logam tanah jarang atau rare earth element. Ironisnya, meskipun namanya itu tanah jarang, sebenarnya yang langka itu bukan mineralnya, melainkan teknologi pemisahan setiap unsur yang terkandung di dalamnya. Dan disinilah, selama puluhan tahun, Indonesia itu selalu berada di posisi yang lemah. Kita itu memiliki bahan bakunya, tetapi nilai tambahnya justru dinikmati oleh negara lain yang menguasai teknologi pengolahnya. Lantas, seberapa penting sih logam tanah jarang ini dan seberapa strategis bagi seluruh industri di dunia, bukan cuman untuk Indonesia saja? Tanpa banyak basa-basi, kita bahas lebih detail lagi. Kalau dipikir-pikir, apa gunanya memiliki tambang yang melimpah kalau kita tetap harus bergantung pada negara lain? Akibatnya, kita hanya menjual bahan mentah dengan harga yang murah, sementara keuntungan terbesar dinikmati oleh mereka yang menguasai proses pengolahannya. Nah, menariknya nih, diam-diam Indonesia ternyata mulai memecahkan persoalan itu melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Di sini, ilmuwan Indonesia berhasil mengembangkan teknologi untuk memisahkan logam tanah jarang secara mandiri, bukan lagi dalam bentuk campuran mineral, tetapi sudah berhasil dipisahkan menjadi unsur individual seperti lantanum, cerium, neodymium, praseodymium, hingga yttrium, dengan tingkat kemurnian mencapai 99,9%. Sampai saat ini kami sudah berhasil memisahkan lantanum, cerium, neodymium, praseodymium, dan yttrium. Jadi ada 5 unsur, tidak hanya sampai ke oksida, tetapi dari oksida kami sampai ke metal. Salah satunya itu adalah neodymium metal. Ini targetnya nanti bisa menjadi salah satu bahan baku untuk magnet permanen. Yang lebih menarik lagi, seluruh proses ini dikembangkan dari hasil riset dalam negeri sendiri menggunakan mineral monasit dan setonim yang selama ini hanya dianggap sebagai produk sampingan dari pertambangan timah di Bangka Belitung. Lantas, kenapa ini penting? Jawabannya sederhana, karena negara satu-satunya di dunia yang berhasil memisahkan ke-17 unsur logam tanah jarang dalam skala industri saat ini hanyalah Cina. Cina sejak awal sadar, logam tanah jarang bukan lagi sekedar siapa yang memiliki tambang, bukan pula siapa yang pertama menemukan mineralnya, tetapi siapa yang menguasai seluruh rantai industrinya, mulai dari pemisahan, pemurnian, manufaktur hingga menjadi komponen berteknologi tinggi yang nantinya siap dipakai untuk mobil listrik, pesawat tempur, turbin angin, satelit, smartphone, sampai sistem pertahanan modern. Saking protektifnya Cina nih pada teknologi rare earth, bahkan mereka melakukan blokade teknologi, melarang total seluruh ekspor teknologi pemisahan atau ekstraksi logam tanah jarang ke luar negeri. Tujuan mereka simple, agar negara lain, termasuk negara kita nih, tidak bisa meniru cara efisien mereka dalam memurnikan mineral ini. Akibatnya, ketika Amerika Serikat nih mencoba perang dagang dengan Cina di tahun 2025 kemarin, Cina tinggal memperketat izin ekspor untuk elemen-elemen penting seperti yttrium, samarium, dan gadolinium. Dampaknya, industri otomotif di Amerika Serikat dan sekaligus Eropa nih sempat goyah dan terpaksa memotong kapasitas produksi mereka karena mereka kekurangan bahan baku magnet penggerak. Sekali lagi ya, bahan baku magnet penggerak. Gak cuma itu, bahkan jet tempur tercanggih Amerika Serikat, F-15, serta rudal kendali pintar tidak bisa terbang tanpa magnet buatan Cina. Artinya, blokade ekspor dari Cina secara tidak langsung mampu menghambat peremajaan militer negara-negara barat. Jadi, kata kuncinya di sini itu magnet. Sekali lagi ya, magnet. Melihat sejauh itu Cina dalam industri logam tanah jarang, apakah lantas Indonesia berkecil hati? Tentu tidak dong. Justru disinilah banyak orang yang salah paham, memahami arti pencapaian BRIN ini. Karena pertanyaannya bukan mengapa Indonesia baru menguasai 5 unsur tersebut, melainkan 5 unsur apa yang berhasil dikuasai. Sebab dari kelima unsur tersebut, diantaranya yaitu ada neodymium dan praseodymium, yang merupakan mineral yang paling diburu di dunia industri kendaraan listrik dunia. Kenapa? Karena neodymium dan praseodymium kalau diekstrak akan menjadi magnet neodymium besi boron, yaitu jenis magnet yang paling kuat yang tersedia secara komersial di dunia saat ini. Artinya, magnet permanen berbasis kedua unsur inilah yang menjadi jantung motor kendaraan listrik berperforma tinggi. Dengan kata lain, Indonesia tidak memulai dari unsur yang kurang penting, tetapi langsung menguasai elemen dengan permintaan pasar terbesar,
dalam industri kendaraan listrik global. Inilah yang terjadi saat ini di belakang layar, karena Indonesia sebenarnya sedang membangun fondasi industri teknologi masa depan tanpa banyak disadari oleh publik. Karena kalau kita bicara kendaraan listrik ya, kebanyakan orang itu langsung teringat pada baterai. Padahal, baterai hanyalah tempat penyimpanan energi, dan yang benar-benar mengubah energi menjadi putaran roda, yaitu motor listrik. Dan disinilah letak persoalan yang selama ini jarang disadari. Motor listrik modern ternyata tidak bisa loh hanya dibuat dengan baja atau tembaga biasa. Artinya, tanpa kedua unsur tersebut, industri kendaraan listrik dunia tidak akan berjalan efisien sekarang. Inilah alasan mengapa pencapaian BRIN ini jauh lebih penting daripada sekedar keberhasilan memisahkan 5 unsur logam tanah jarang tersebut. Tapi jangan salah, selain digunakan pada motor kendaraan listrik, neodymium juga menjadi komponen utama untuk turbin angin, harddisk komputer, speaker smartphone, hingga berbagai perangkat elektronik presisi. Sementara praseodymium berfungsi meningkatkan ketahanan magnet. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana nih lokasi pengembangannya nanti? Jawabannya, lokasi pengembangannya berada di kawasan Tanjung Ular, Bangka Barat, yang dipersiapkan sebagai rumah bagi pabrik pengolahan dan pemisahan logam tanah jarang komersial pertama di Indonesia. Proyek ini dikembangkan melalui kerjasama antara PT Timah dan sekaligus PT Perusahaan Mineral Nasional atau Perminas. Pemerintah bahkan telah menyiapkan lahan sekitar 40 hektar untuk membangun fasilitas yang diharapkan mampu menjadi penghubung hasil riset dan produksi industri dalam skala nyata. Selain Bangka Belitung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan lanjutan yang posisinya di Mamuju, Sulawesi Barat. Kalau proyek ini berhasil, dampaknya itu jauh melampaui sekedar berdirinya satu pabrik baru, tetapi benar-benar mengguncang industri EV global. Kenapa? Karena sekali lagi ya, sedikit sekali negara di dunia yang berhasil menguasai teknologi pemurnian rare earth. Kalau bahannya sih nggak langka, tapi teknologinya itu yang sangat rumit, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil memiliki, sekali lagi ya, memiliki teknologi tersebut. Di ASEAN saja, itu cuma satu, yaitu Malaysia, yaitu pabrik milik Linas di Kuantan, Pahang, Malaysia. Sedangkan teknologi paten pemurnian, modal investasi, dan hak kepemilikan bisnisnya itu dimiliki oleh Australia. Artinya, yang benar-benar murni punya teknologi pemurnian rare earth di Asia Tenggara itu cuman Indonesia saja. Kenapa ini penting untuk diketahui? Karena balik lagi ke awal nih. Pertama, logam tanah jarang itu bahan bakunya nggak langka. Bahkan, Indonesia itu banyak banget loh. Meski data global mengatakan cadangan rare earth Indonesia di bawah Vietnam, namun banyak sekali yang memprediksi di kedalaman 3 km di bawah laut Indonesia mengandung banyak rare earth. Ini berkaca pada temuan Jepang yang mengebor rare earth pada kedalaman 3 hingga 6 km saat diblokade Cina. Kedua, industri rare earth nilainya itu nggak besar. Contoh realnya nih, laporan dari Fortune dan sekaligus Presiden Research, nilai total di pasar hulu rare earth atau seluruh 17 elemen tersebut pada tahun 2025 hanya bernilai sekitar 4,1 miliar US dollar atau sekitar ya kurang lebih 65 triliun lah. Angka ini sangat kecil loh untuk ukuran komoditas global. Tetapi proses produksinya itu sangat beracun dan radioaktif seperti nuklir. Sehingga jika hanya diekspor bahan bakunya setelah dimurnikan tanpa proses lebih lanjut menjadi produk siap pakai, maka nilai tambahnya itu nggak sepadan dengan lingkungan yang kita terima. Lain cerita ketika bahan baku rare earth akan bernilai ratusan miliar US dollar ketika menjadi komponen magnet dan motor penggerak industri otomotif yang nilainya mencapai sekitar 430 miliar US dollar, dan itu hanya di wilayah Eropa saja. Ingat ya, wilayah Eropa saja. Artinya, nilai ekonomi produk jadi siap pakai di hilir mencapai 100 kali lipat dari nilai bahan mentahnya. Bahkan ya, China saja ogah loh ekspor bubuk rare earth kalau bukan masalah geopolitik. Mereka itu fokus pada industri magnet, bahkan menguasai sekitar 94% kapasitas manufaktur magnet permanen di dunia. Dan nilai ekspornya itu mencapai sekitar 100 miliar US dollar. Gila gak tuh? Artinya apa? Kalau punya industri tapi nggak punya teknologi, sama saja menjadi tempat pembuangan racun dari negara lain. Karena yang punya teknologi pasti inginnya impor bahan bakunya doang dong, bukan produk jadi yang siap pakai. Dengan kata lain nih, Indonesia tidak boleh hanya menjual bubuk neodymium murni,
Tetapi, Indonesia harus membangun pabrik pembuatan magnet permanen, atau setidaknya kita memproduksi komponen motor penggerak mobil listrik. Tapi ya kalau bisa sekalian saja tuh ekspor mobil utuhnya. Jadi gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah Indonesia kali ini benar-benar mampu memanfaatkan momentum untuk naik kelas menjadi negara industri berteknologi tinggi? Atau kita balik lagi nih ke tahun 98? Karena kalau kita lihatnya, orang-orang kita itu lebih suka demo loh daripada menjadi negara maju. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!